Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Harapan saya untuk subscribe dan like. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan pahala berlipat ganda, meraih kebahagiaan, kesuksesan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang TKW asal Indonesia, dinikahi dua orang kakek Arab, berakhir tragis saat ibadah umroh. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Malam itu, di kota Riyadh yang senyap, hanya suara angin gurun yang melintasi pepohonan kurma di halaman depan rumah besar itu. Cahaya lampu temaram menerangi sebuah kamar di lantai 2, di mana seorang wanita Indonesia bernama Rina tengah menyiapkan makan malam untuk majikannya, Tuan Ibrahim, seorang pria lanjut usia yang menderita kelumpuhan. "Terima kasih, Rina," kata Tuan Ibrahim pelan saat Rina membantunya duduk dan mengangkat sendok pertama untuknya. Rina hanya mengangguk, menatap pria tua itu dengan pandangan yang tenang namun penuh perasaan. Bukan pertama kalinya ia menyuapi pria itu. Bukan pula pertama kali ia merasakan keheningan yang ganjil antara dirinya dan majikannya. Sebelumnya, Rina hanyalah seorang tenaga kerja wanita biasa di rumah itu. Ia mengurus rumah tangga, memasak, membersihkan, dan merawat Tuan Ibrahim sejak istrinya meninggal. Namun, tak lama setelah itu, dalam kesepian dan kebingungan yang mereka bagi, Tuan Ibrahim memintanya menjadi istri. Tidak ada upacara besar, hanya sebuah akad sederhana di hadapan tetua desa dan sedikit saksi, dan setelah itu, mereka menjalani hidup mereka seperti biasa. Tapi hidup tidak pernah sesederhana itu. Ketika Tuan Ibrahim meninggal, Rina menjadi istri dari Tuan Abdullah, saudara lelaki Tuan Ibrahim yang sama-sama sudah lanjut usia. Hidupnya seperti berubah dalam sekejap. Dari seorang pembantu menjadi seorang istri. Lalu, ketika Tuan Abdullah mulai sakit-sakitan, ia sekali lagi menjadi perawat bagi seorang pria yang ia kenal melalui pekerjaan, namun kini telah berstatus suami. "Apa kau pernah berpikir tentang pulang, Rina?" tanya Tuan Abdullah, suatu malam di sela-sela batuk panjangnya. Tatapan matanya kosong, dan suara napasnya terdengar berat. "Kadang-kadang," jawab Rina dengan suara hampir berbisik. "Apa yang menahanmu di sini?" tanyanya lagi. Napasnya tersengal, namun tetap menatap Rina seakan ingin menembus batinnya. Rina terdiam. Jawaban itu sulit. Pada awalnya, ia pikir ia tetap bertahan di sana karena kewajiban. Namun, saat ia menatap Tuan Abdullah, seorang lelaki tua yang juga sendirian di dunia ini, ia sadar ada lebih dari sekadar kewajiban. Ada beban yang terasa melekat dalam dirinya, seperti rantai yang mengikatnya pada keluarga yang tidak pernah ia pilih, pada ikatan yang tak pernah ia impikan. Aku tidak tahu," katanya akhirnya, melirik pria itu seolah-olah ia mencari jawaban yang sama. Pada suatu hari, Rina memiliki keinginan untuk pergi umrah. Ia telah bekerja bertahun-tahun dan merasa pantas untuk mendapatkan sedikit ketenangan di Tanah Suci. Ia pun berbicara kepada Tuan Abdullah tentang niatnya itu. "Pergilah," kata Tuan Abdullah dengan suara yang berat namun tulus. "Di sana, semoga kau bisa menemukan sesuatu yang hilang." Rina tidak mengerti maksud Tuan Abdullah, namun ia merasa lega. Ada sesuatu yang menenangkannya dalam tatapan pria tua itu. Seolah-olah, dengan restunya, ia diizinkan untuk melepaskan beban yang menekan hatinya selama bertahun-tahun. Rina tiba di Mekah bersama rombongan kecil dari Indonesia. Ia menatap Ka'bah dengan mata berkaca-kaca, merasa hatinya dipenuhi oleh emosi yang selama ini terpendam. Namun, di tengah keramaian dan doa-doa, ia merasakan kesunyian yang aneh. Seperti ada sesuatu yang mengintai. Seperti ada sesuatu yang terus mengingatkannya pada kehidupan yang ia tinggalkan. Di antara suara doa yang bergema di Masjidil Haram, ia mendengar bisikan-bisikan dari masa lalu. Seperti ada bayangan Tuan Ibrahim dan Tuan Abdullah di sana, berdiri bersama dalam kegelapan. Ia menutup mata, mencoba mengusir pikiran itu, namun bayangan itu tetap ada. "Apa kau pernah berpikir akan pulang, Rina?" Suara itu menggema lagi, seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Di saat itulah ia tersadar bahwa perjalanannya bukan hanya tentang ibadah, tetapi tentang melepaskan diri dari masa lalu.
Tentang menghadapi semua keputusan yang pernah ia buat dan bagaimana semuanya telah mengubahnya menjadi seseorang yang asing bagi dirinya sendiri. Ketika ia berjalan mengelilingi Ka'bah untuk terakhir kalinya, Rina merasakan sesak di dadanya. Ia tersentak dan jatuh berlutut di lantai masjid, mencoba mengatur napas, namun kesakitan semakin menjadi. Di antara tatapan khawatir jamaah lain, Rina merasa tubuhnya semakin lemah, seolah-olah segala dosa dan rasa bersalah menekan jiwanya hingga tak tersisa. Dalam detik-detik terakhirnya, Rina melihat bayangan Tuan Ibrahim dan Tuan Abdullah berdiri di sana, tersenyum, seolah-olah mereka telah memaafkan dan mengizinkannya pergi. Perlahan, ia menutup mata, menyatu dalam keheningan dan damai yang akhirnya ia temukan di Tanah Suci. Rina terjatuh berlutut di lantai Masjidil Haram, dadanya terasa sesak. Hawa dingin lantai masjid terasa menusuk. Namun pikirannya begitu kacau hingga rasa sakit itu terasa jauh. Di tengah-tengah keramaian jamaah, napasnya tersengal-sengal. Bayangan Tuan Ibrahim dan Tuan Abdullah muncul kembali dalam benaknya. Semakin nyata, semakin dekat. Ia teringat senyum Tuan Ibrahim saat ia pertama kali datang ke rumah itu. Wajah ramah yang perlahan berubah menjadi ekspresi kelelahan dan kesepian. Begitu pula dengan Tuan Abdullah, yang menawarkan pernikahan bukan karena cinta, tapi mungkin lebih pada kebutuhan akan kehadiran seseorang. Seseorang yang setia menemaninya dalam hari-hari senjanya. Rina menyadari, ia tidak pernah benar-benar memilih kehidupan ini. Tetapi dalam perjalanan panjangnya, ia telah mengikat dirinya kepada mereka, dan ikatan itu lebih kuat dari sekadar kata-kata. Ya Allah, bisiknya dalam hati yang lemah. Aku datang untuk mencari ketenangan MU. Apakah aku telah menemukannya? Di antara desah napasnya yang semakin berat, air matanya mulai jatuh. Setiap kenangan bersama dua pria itu, suka dan duka, seolah mengalir keluar bersamaan dengan air mata yang tertumpah. Rina menutup matanya, mencoba mengosongkan pikirannya dari semua rasa bersalah yang pernah ia simpan. Namun bayangan masa lalu itu tetap mengitarinya. Semakin gelap, semakin menyesakkan. Ia mulai merasa tubuhnya melemah, seperti tidak ada tenaga lagi untuk terus berjuang. Namun dalam keheningan itu, ia merasa ada kehangatan yang datang perlahan, mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia membayangkan senyum kedua pria itu, kali ini bukan sebagai sosok yang menyiksanya dalam pikiran, tetapi sebagai sosok yang seolah telah memaafkan dan merelakannya. Di tengah-tengah kesadarannya yang mulai pudar, ia merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perlahan, ia menatap Ka'bah yang berdiri kokoh di hadapannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina merasa bebas. Bebas dari ikatan, bebas dari beban masa lalu, bebas dari rasa bersalah. Beberapa orang mulai berdatangan, membantu menenangkan tubuh Rina yang mulai lemah. Suara-suara samar terdengar di telinganya, namun semuanya mulai meredup. Dengan senyuman kecil di wajahnya, ia memejamkan mata untuk terakhir kalinya, menghembuskan napasnya dalam ketenangan yang akhirnya ia temukan di sini, di rumahnya. Kabar kematian Rina tersebar, namun tidak ada keramaian besar. Ia hanyalah seorang TKW yang meninggal saat umrah, tak dikenal, tak banyak dikenang. Tapi bagi mereka yang pernah menyaksikan perjalanannya, Tuan Ibrahim dan Tuan Abdullah, ia adalah seorang pejuang yang berdiri teguh melawan hidup, walau dalam bayang-bayang ketidakpastian. Di sebuah desa kecil di Indonesia, keluarganya menerima kabar itu dalam hening, lalu tersenyum kecil, mengenang anak yang mereka kirim pergi bertahun-tahun lalu, yang akhirnya pulang kepada Tuhannya dengan damai. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.